BEM UGM sekarang dikaitkan dengan BEMSI, BEM. Oh, luar biasa banget ini Ketua BEM UGM saat ini nih. Ini kan mengembalikan citra UGM yang selama ini itu digadukan dengan isu-isu ijazah palsunya Jokowi ya. Jadi kemarin itu sempat kepercayaan dan animo masyarakat terhadap UGM kan terus terang kan berkurang ya, dan sudah hampir kehilangan kepercayaan ya, sampai ada beberapa masyarakat yang anaknya diterima di UGM pun kan katanya nggak jadi dimasukkan kan itu. Justru dengan ketua BEM ini yang sangat luar biasa ini benar-benar mengembalikan citra UGM ya. Salut ini anak muda ini, ketua BEM nih, masyarakat di belakang kamu mas. Pada umumnya adalah anak yang berani seperti ini sehingga bisa melakukan perubahan. Saya terus terang bangga, dia caranya bagus, rasional, datanya juga akurat, dan orangnya sopan gitu. Sampai marah-marah begitu itu kan karena yang mewakili rakyat itu sekarang sudah jarang. Media yang konvensional tidak ada yang mewakili rakyat, sungguh-sungguh sekarang pada takut, pada nyingkir juga. Kalau ada ini Pak, Bapak aja yang ngomong. Bapak aja ngomong. Terus gimana dong? Ini ada anak muda berani seperti ini. Ada muda berani gini harus dilindungi dong. Karena dulu ini yang sekarang mimpin negara ini pada umumnya adalah anak yang berani seperti ini sehingga bisa melakukan perubahan. Nah, kalau anak-anak berani tidak dibina lalu diteror apalagi sampai ibunya dan sebagainya, itu kan negara ini tidak sehat. Ya tentu karena itu namanya teror, orang bisa saling melempar. Ya kan? Ya. Bukan saya, bukan pemerintah. Ya memang tidak ada buktinya kalau pemerintah. Lalu yang macam apa namanya buzzer bayaran itu juga bukan saya, dan seterusnya. Lalu siapa yang tahu? Nah, negara harus turun hal-hal yang seperti ini. Demi kebaikan kita lah, demi kebaikan kita, bukan untuk ini. Ya. Kalau negara ingin selamat, kita harus sadari sama-sama gini, bahwa kalau Anda sudah diperingatkan, ya, tidak mau juga dan malah marah-marah, ya silakan jalanlah. Nanti Tuhan yang akan turun tangan, alam yang akan mengubah Anda. Tidak pernah dalam sejarah tidak terjadi perubahan, tidak pernah. Tio, Ketua BEM UGM, wah bener-bener nih. Sepakat nggak teman-teman? Satu smart, aduh terus tajam dia ya, analytical thinking, logic thinkingnya, lateral thinkingnya, weh keren banget ya. Dan ini cocok sebagai anak muda yang mewakili suara kita. Dan dibanding siapa itu? Wah, berat itu ya. Ini kedepannya bisa jadi wakil presiden ini. Tinggal tunggu siapa presidennya di era yang akan datang. Berat. Gue kok ngerasa si Tio Ardianto, Ketua BEM UGM, anak muda yang lagi menjadi perhatian elit-elit di negara ini, yang pastinya juga menjadi sorotan orang-orang di sekitar istana karena secara gamblang itu mengkritik program MBG. Kayaknya anak Mak Iya deh, anak ideologisnya Mbah Nun. Kenapa? Karena logika-logika yang si Tio pakai ini logika-logika yang juga sering digunakan oleh Mbah Nun ketika acara Mak Iyahan. Contohnya ketika Tio secara gamblang bilang kalau pemerintah itu hanya buruh outsourcing 5 tahunan. Jangan merasa memiliki negara ini, jangan merasa republik ini tuh milik mbahmu, katanya. Itu kan sering ya diungkapkan oleh Mbah Nun berkali-kali di acara Maihan. Nah, mungkin ini saatnya Mbah Nun itu menerima panennya, karena berkali-kali kan Mbah Nun juga bilang kalau acara Maya itu sebenarnya dia lagi menanam bibit-bibit anak-anak muda supaya mempunyai pikiran-pikiran yang terbuka, merdeka, kritis, dan bisa melihat sesuatu itu dengan jernih. Mungkin ini kali ya salah satunya hasil panennya. Menurut kalian gimana, guys? Gila ya, keren banget tuh nyali Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, yang berani dengan lantang mengkritik program MBG, walaupun dibalas dengan teror dan intimidasi termasuk ibunya. Gini ya, UGM itu kawah Chandra di muka pemikir kritis loh. Dan ketika seorang mahasiswa yang kritis muncul, tapi yang hadir bukan data, malah justru teror dan intimidasi, gue jadi mau nanya dengan frontal. Kalau MBG bersih, kenapa kalian alergi kritik? Kalau memang Tio bersalah, kenapa nggak kalian bantai pakai data secara transparan, bukan teror atau intimidasi? Tunjukin tuh rincian anggarannya, liatin data faktanya, selesai, clear. Tapi yang muncul tuh malah teror. Artinya bukan mahasiswanya yang bermasalah, tapi justru mental kekuasaan yang takut diawasin.
Jujur ya, teror dan intimidasi ini yang bikin ngeri loh. Karena pola kayak gini pernah gua rasain dulu di zamannya Orde Baru. Kritik dianggap ancaman, aktivis ditekan, mahasiswa dicap subversif, suara beda dianggap gangguan stabilitas. Ini alarm bahaya demokrasi. Hari ini ketua BEM ditekan, besok mungkin dosen, selanjutnya mungkin jurnalis. Dukungan ke Tio bukan soal politik semata, bos. Ini soal menjaga ruang berpikir. Negara yang sehat bukan yang sepi kritik. Negara yang sehat itu yang tahan diuji dan dikritisi oleh rakyatnya sendiri. Kalau alarm dibungkam, yang datang bukan ketenangan, yang datang pembusukan. Demokrasi itu nggak tumbuh dari ketakutan. Demokrasi hidup dari keberanian. Satyam Eva Jayate. Akhirnya ketua BEM UGM yang juga adalah, dan yang lebih penting sebetulnya dia mahasiswa jurusan filsafat, menjadi pusat perhatian dari the intelektual, menjadi pusat perhatian dari terutama kalangan intelijen yang menganggap bahwa, atau dalam pikiran intelijen ada sesuatu di belakang ucapan videos dari siapa namanya Tio itu yang tembus berjuta-juta followers. Lalu ada sejenis kepanikan dan ketua BEM memang mengaku bahwa dia menulis itu surat ke UNICEF, mengucapkan kritik yang tajam terutama pada Presiden Prabowo, lalu pakai kaos yang nyeleneh tuh, MBG disebut apa itu, maling berkedok gizi apa gitu. Tapi kita mesti lihat ini sebagai akumulasi, bukan sebagai akumulasi, tapi semacam endapan dari kemarahan para mahasiswa tuh. Dan itu hal yang kita sebut saja sebagai subkultur. Di dalam kehidupan kampus itu adalah subculture, bahwa memang mesti ada yang meledak-ledak itu. Sementara sebagian OKP juga banyak yang terima amplop kan. Jadi ini kita anggap aja sebagai dialektika dari proses-proses politik yang menginginkan ada keterbukaan demokrasi, yang menginginkan ada perhatian pemerintah terhadap hal-hal yang didalilkan oleh para mahasiswa. Itu kemiskinan, soal pendidikan yang terlantar, soal kepedulian pada hak asasi manusia, soal penangkapan para mahasiswa itu yang sebetulnya menjadi perhatian juga dari tim pencari fakta, dari YLBHI dan Kontras yang sudah mempublikasikan semacam buku putih. Jadi semua hal yang terjadi di bulan Agustus kemarin dilengkapilah hari ini oleh kemarahan ketua BEM itu. Tapi dia bukan marah sebagai manusia biasa, dia marah sebagai akademisi yang paham tentang kebijakan. Bahkan dia terangkan dengan bagus di situ semua hal yang memungkinkan orang mengerti bahwa ada masalah dengan negeri ini, ada masalah dengan kepemimpinan Presiden Prabowo. Tetapi sekali lagi itu adalah pendapat akademis dengan menguji data, dengan memperhatikan opini publik, dengan menghitung kritik dari dunia internasional bahkan tuh. Jadi saya kira teman ini proporsional untuk mengucapkan itu di dalam kapasitas dia sebagai manusia akademis.